welcome back to our channel Kumit Project. Oh iya ya, ngomong-ngomong si abang mana ya? Ya udah deh kalau gitu berarti gue sendiri. Oke. Oh, tidak bisa. Kamu tidak bisa sendiri. Harus selalu ada aku di samping kamu. Kamu itu loh, kan aku selalu ada buat kamu. Peres, dari tadi mana aja telat mulu. Biasa jualan bawang. Ya udah lanjut. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Semoga video ini berkenan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini opening ini. Opening. Ya, terima kasih udah nonton video ini. Ini video apa sayang? Video ini buat aja belum? Udah langsung ngomong terima kasih. Ini pembukaan dulu dong. Ya. Ini video apa? Video Kumit BBC. Kumit BBC, kucil cimit baca-baca cerita. Untuk kali ini kita mau bacain cerita-cerita kalian yang kalian sudah DM ke Instagram Kumit Project. Jadi kita bakal bacain cerita kalian. Ada cerita cinta, ada cerita horor, cerita mungkin lucu, ya. Macem-macem lah. Sekarang kira-kira banyak cerita apa ya? Nah, nggak tahu deh. Mendingan kita langsung bacain aja kali ya. Oke, langsung aja kita bacain dari cerita pertama. Ya, dibacain nama abang. Cerita pertama dari Apran Neirano. Bang, gue mau cerita waktu pas sekolah dasar. Dulu waktu gue SD, gue selalu nangis pas mau sekolah karena nggak mau pisah sama mama. Gue selalu nangis bahkan harus lihat wajah mama gue. Berbulan-bulan dan akhirnya mama gue putus asa. Diam-diam mama gue pun ke dukun langganan temannya yang katanya hebat, dan di situ mama gue langsung nanyain gue kenapa bisa gini terus. Sebelumnya jujur gue waktu sekolah TK nggak pernah nangis, bahkan gue selalu malu kalau gue terlalu manja. Makanya di sini mama gue heran. Dan akhirnya jawaban dari dukunnya pun adalah kalau gue udah ketempelan seseorang badan gede kekar dari ruang biologi sekolah gue. Dalam kurung sekolahnya SD, SMP, SMA. Nah, akhirnya mama gue dikasih ramuan untuk naburinnya di setiap sudut sekolah. Sedangkan kalau untuk guanya dikasih air putih sebelum sekolah. Dan setiap hari begitu terus hingga kelas 3 SD. Baru gue nggak nangis karena sosoknya itu udah pergi. Dan di situ gue malu banget punya latar belakang yang dikenal cengeng sama orang-orang yang mereka nggak tahu sebenarnya. Udah, itu doang. Nah, jadi itu menceritakan dia tuh pernah diikutin makhluk gaib. Ya, jadi dia nangis terus gitu. Ternyata dia kerasukan. Maksudnya ada yang nempel gitu ya. Ada yang nempelin, ngikutin. Ya, tapi emang biasa juga kalau tempat-tempat sekolah kayak gitu tuh, apalagi sekolahnya yang gede tuh rawan juga sih. Ya sebenarnya setiap tempat tuh pasti ada aja. Cuman mungkin ya ini ketempelannya sama dia dan ya jadi mamanya ngeri juga kan. Apalagi ketempelannya tuh di sekolah gitu, di setiap hari dia ke tempat itu. Mungkin gak cocok ya, makanya dia nangis dulu. Kalau nempelinnya cocok pasti ini kan gak nangis. Apa sih? Ya kalau cocok nempelinnya cocok gitu. Lah. Kamu kok kenapa? Ya kan karena gak cocok, jadi dia nangis. Gitu. Iya. Jadi buat Apriani Rano ya semoga tidak terjadi lagi kejadian yang seperti ini. Ya mendekatkan dirilah kepada Sang Pencipta ya. Karena itulah benar. Masa sopan benar. Itu tuh karena ya kita harus rajin beribadah itu sehingga ya kan masih kecil, masih SD yang nggak tahu menau. Yang saya maksud itu sekarang buat siapa aja mungkin yang nonton video ini yang mungkin masih kecil ya. Ya intinya kalian tuh harus rajin-rajin mendekatkan diri kepada Ilahi ya. Intinya ya itulah. Rajin-rajinlah beribadah supaya kita tidak didekati oleh makhluk-makhluk seperti itu. Semoga kita dijauhi dari semua godaan setan yang terkutuk. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Aprenia Rano. Ya, lebih berhati-hati juga dan jangan melakukan hal-hal yang aneh. Jadi makhluk gaib tuh pengen ngusil atau jahil gitu aja sih intinya. Simple kok. Kamu ngapain harus ngomong panjang lebar? Cerita selanjutnya dari gue yang baca ya bang. Bagas Rainan. Assalamualaikum Kumit Project. Waalaikumsalam. Nama aku Bagas Rainan. Aku anak kelas 11 SMK, tepatnya dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Aku itu punya guru yang menurut aku orangnya itu agak pendiam, kaku, kelihatan galak dan lain-lain. Pokoknya saat itu kan lagi seneng-senengnya ngevideo atau
nge-shooting gitu. Habis syuting itu alatnya kan aku balikin, malah aku dikurangin dan nggak bisa dapat nilai yang bagus gitu. Dari saat itu kan aku ngerti karena kan aku yang salah. Yang aku jengkelnya itu seharusnya kan sebagai guru itu harus mensupport anak muridnya agar menjadi lebih baik. Dan sampai saat ini keadaanku seperti orang yang bingung, kadang galau, sedih dan kadang sedang. Tapi dari diriku yang sekarang aku lebih sering merasa sedih gitu sih akibat masalah yang itu. Kadang aku berpikir, Kak, apa aku bisa buat channel YouTube? Apa aku bisa buat orang tua bangga? Apa aku bisa menjadi orang yang sukses agar aku dapat melakukan ini itu dan bisa menjadikan hal itu menjadi kebahagiaan bagiku. Oh iya, aku lupa aku punya hobi di bidang videografi, editing menurut aku. Hobi apa bisa membuat kita sukses? Makasih Commit Project. Oke. Jadi ceritanya tuh dia curhat, dia tuh sebenarnya demen bikin video-video gitu, tapi gurunya tuh kayak ngelarang, malah bikin nilai dia tuh jelek. Oh, jadi intinya gurunya nggak suka dia melakukan hal itu. Padahal itu hobinya dia, Ya. malah nilainya tuh dikurangin. Nah makanya kata dia tuh, apakah dari hobi saya ini saya tuh bisa sukses dan bisa membahagiakan saya sendiri dan keluarga saya gitu. Oh, pasti. Kamu harus yakin dengan apa yang kamu lakukan. Ya, kadang hobi itu bisa jadi pekerjaan dan itu sangat menyenangkan ketika hobi bisa menjadi pekerjaan. Kalau kamu yakin dengan hobi kamu itu bisa menghasilkan, bisa membuat kamu sukses, teruskan ya. Jangan peduli omongan orang ya. Tapi asal kamu di jalur yang benar gitu. Ya. Capek gue lama-lama ngejelasin sama dia. Pentium 1. Ini lagi M ya, maaf ya pemirsa. Tuh, kata dia kan sebagai guru tuh harus mensupport anak muridnya agar menjadi lebih baik. Mungkin gurunya belum tahu tujuan si anak ini mau gimana. Gurunya tahu ya, lu sebagai seorang pelajar lu harus belajar gitu. Jangan hal-hal nggak jelas kayak ini. Padahal ini hal yang sangat jelas loh. Videografi itu itu seni loh. Ketika lu sukses dalam bidang videografi, wah udah lu banyak endorse. Utamakan dulu belajar. Bisa aja, asalkan bisa membagi waktu. Ya, udah intinya jangan gitu. terganggu gitu waktu belajarnya ya. Itu Nggak enak ya sama lu tuh ya. Nggak jago lu jadi ke host tuh, apalagi ke host ya. namanya lagi belajar jadi host ya. Nah, yang tapi nggak cocok kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Gila ya, maaf ya guys ya, dia emang nggak ada basically untuk nge-host, jadi kayak gini lah ya pembawaannya tuh Sebut saja host abal-abal ya. Yang penting kalian nonton ya. Yang penting ya nggak perlu yang harus jago-jago banget ya. Namanya juga Commit Project, agak miring. Lu aja, gue mah enggak. Udah lanjut lagi. Ya lanjut pemirsa. Jadi buat Bagas, jangan Bagas. mudah pantang menyerah ya. Pokoknya lakukan apa yang lo hobi, yang lo suka ya. Jangan sampai mengganggu juga waktu belajar lo. Gue yang gini simple. aja yang. Oke, cerita dari selanjutnya. Oke, cerita selanjutnya dari Reski Dragnel. Tuh kan, Reski Dragnel. Aduh. Nama Instagram kalian tuh bisa nggak sih biasa aja Asep gitu, Agung, Sapri, Reski Dragnel 06. Atau Gumeh gitu ya. Udah ya. Kamu kenapa Gumeh nih? Ini kalau misalnya dia kenalan sama cewek nih ya, nama Instagram kamu apa? Reseger, ceweknya udah nggak jadi. Kenapa emangnya? Ribet, nama Instagram aja ribet. Gimana ntar kita pacaran? Receh banget. Udah lanjut aja. Gue ada cerita horor nih. Wow, 100% real. Gue sendiri yang ngalamin. Gue bekerja di salah satu instansi di Surabaya. Dan tiap harinya gue tidur di kantor. Pada suatu malam gue pulang dari latihan futsal. Kira-kira jam 22.00 atau jam 10 malam. Lalu ada salah satu petugas keamanan kantor yang wajahnya agak pucat. Tanya sama gue, "Mas, ada lembur ya di ruangan mas?" Saya jawab, "Ya nggak ada lah, orang-orang pada pulang jam 16 tadi." Wajahnya pun makin pucat mendengar jawaban saya. Lalu saya tanya, "Kenapa emangnya bro?" Dia cerita gini, "Tadi saya kan ke ruangan kamu mas, buat minta dan ambil air putih di ruangan kamu. Pas ambil air, saya lihat di ruangan komputer sebelah ada teman mas yang lagi duduk diam menghadap komputer. Dan saya panggil, 'Lagi lembur mbak?' Nggak jawab. Seketika itu saya lari ke pos jaga lagi. Mendengar ceritanya, anjir gue jadi keder juga mau masuk ruangan gue sendiri. Akhirnya gue putuskan untuk tidur di sebelah pos jaga teman-teman keamanan. Pas bangun subuh jam 4.30, gue lanjut
Gue nekat buat masuk ruangan dan gue pikir, masa sih udah subuh setannya masih ada. Akhirnya setelah ke ruangan dan masuk ruang komputernya, betapa kagetnya kalau posisi kursi nggak geser kemanapun, tetap rapi dan komputer dalam kondisi mati. Padahal cerita teman tadi, dia dengan sadar lihat kalau komputernya hidup. Lihat kondisi tersebut saya lega tapi juga merinding dengan kejadian semalam. Itu cerita pribadi saya. Salam buat Komit Project, semoga makin sukses karena gue ngefans banget sama Mat Kucil. Oke. Sama kalian. Oh, iya. Intinya ya udah, intinya si yang tukang keamanan itu ngelihat sesuatu di meja kursinya dia, meja kerjanya. Kok keamanan? Ya kan emang yang jaga situ kan keamanannya. Dia nanya kan sama mas-masnya. Oh iya. Nge-PA ya dia, sumpah dia dua cerita loh, dia PA. Ya yang jaga keamanannya itu satpam, dia keliling terus nggak taunya dia mau ambil air putih. Oh, jadi ke dia tuh meja ruangannya si Reski ini. setelah mendengar, jadi intinya gini, setelah dia mendengar ada cerita temannya yang bilang kalau di ruangannya tuh ada sesosok mbak-mbak yang lagi duduk main komputer. Dia nggak jadi nginep di situ, tapi dia subuh dateng ke tempat ruangan kerjanya. Tapi ternyata ruangan kerja itu rapi dan komputer masih mati. Padahal pas malam ada yang nempatin. Ya itulah, kadang kita nggak tahu ya. Yang nggak Hal-hal tahu. seperti itu mungkin. Yang nggak tahu kapan datangnya, kapan Iya. perginya. Percaya nggak percaya pasti ada sih yang kayak Kamu gitu. pernah nggak ngalamin hal gaib? Enggak sih, alhamdulillah saya mah selalu percaya aja. Percaya? Kamu percaya? Percaya sama Allah maksudnya. Kalau ada hal gaib pun ya udah. Alhamdulillah belum pernah ditampakin sih. Jangan sampai aja. Ya. Ya. Semoga tidak terulang lagi kejadian-kejadian aneh seperti itu. Ya, dan semoga Mat Kucil makin pintar untuk menanggapi cerita-cerita dari kalian dan gak PA ya. Oke, dan semoga lebih bagus lagi untuk nge-hostnya ya kan. Buat skill dia juga. Oke, dan semoga Halo, guys. Dan semoga kaki dia makin putih. Ya udah gitu aja pokoknya buat kalian yang emang pernah mengalami seperti Reski ini, ya coba kalian ceritakan tapi lebih serem lagi mungkin bisa, dan jangan lupa untuk di DM Komit Project ya, DM ke Instagramnya Komit Project ya. Ini ngeri juga loh karena emang udah nyata-nyata diliatin sama penjaganya itu kalau ada mbak-mbak, tapi ternyata pas subuh udah rapih. Ya, who knows lah. Who knows? Ya, who knows. Kalian tahu who knows itu apa? Enggak. Saya juga enggak tahu. Cuma dia yang tahu. Udah ya udahlah kalau gitu ya. Pokoknya percaya nggak percaya pasti ada hal-hal gaib kayak gitu, dan percaya aja sama Tuhan intinya ya. Oke, semoga nggak terjadi lagi sama Reski. Ya semoga lancar-lancar aja ya untuk nginapnya. Jangan takut-takut, jangan kayak dia ya penakut. Lanjut ke cerita berikutnya. Saya takut kehilangan dia. Perak. Dari ini Trisudan Mutalib. Sekarang giliran gue yang baca ya. Semoga benar bacanya, nggak kayak yang di sebelah. Oke, kakak, aku mau cerita tentang cewek aku. Oke, aku sama cewek aku tuh mirip banget sama video-video Kamat Kucil dan Kak Cimit. Aku jelek dan cewek. Siapa bilang gue jelek? Hah? Lu doang yang jelek. Gue gak jelek. Aku jelek dan cewek aku cantik banget. Tapi kami selalu berantem. Cewek aku tuh ekstrem banget kak. Dia tuh sering mutusin aku cuma gara-gara cemburu, dan suka ngatain aku nggak tahu diri dan kata-kata yang menyakitkan gitu. Tapi dia gitu pada saat marah dan emosi doang sih kak. Jadi aku harus gimana nih kak? Oh itu curhat. Ceweknya emosi, suka minta putus, cuma gara-gara hal sepele, Cemburuan. cemburu, atau WhatsAppnya nggak dibalas atau telat balas, telat 2 detik, putus. Ya lu harus semakin dewasa lah, lu harus ruqyah pacar lu. Okay. Buat cewek-cewek jangan gitulah. Kalian tuh harus jangan dikit-dikit minta putus lah, dewasa dikit lah ya. Kasihan kita para cowok ini mikirin kalian dan dikit-dikit. Adalah aku mau putus. Ntar diputusin beneran. Ih kok kamu putusin aku? Ya kan kamu yang minta. Ih kamu jahat. Ya udah kita putus. Ya udah. Ih kan putusin aku. Kalau kamu sebenarnya kalau ke aku gimana? Kamu tuh paling benar ya. Saya mah diem aja ya, biasanya tuh yang berkoar kayak gini tuh dia yang pernah merasakan ya. Hubungan kalian tuh harus jangan pakai emosi yang tinggi, harus sabar. Jangan dikit-dikit minta putus ya. Capek pacaran kayak gitu. Serius. Nanti kalau udah putus nih, terus balikan lagi, rasa itu akan berbeda guys.
Ya, jangan dilakukan lah putus nyambung jangan ya. Nanti Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. mending nggak usah pacaran, main gaple aja. Jadi gitu guys, jangan kayak anak kecil lah ya gitu. Kalaupun emang dia ngerasa sok paling cantik sejagat raya ini, ya tinggal kamu bilang aja, hey masih ada Princess Diana loh di negeri ini, gituin aja. Tuh masih banyak cewek-cewek atau ratu-ratu sejagat raya ini, bukan cuman Anda gitu Ya, jangan menyombongkan diri Anda karena Anda cantik gitu. Iya, ya. atau Anda ganteng. Ini Iya. juga bisa buat ke cewek atau ke cowoknya, kok nggak hanya cuman cewek ya. Ingat. Ya, jangan merasa Anda itu paling cantik di muka bumi ini kayak cewek di samping saya ini. Saya nggak ngerasa cantik kok di muka bumi ini, karena masih ada Luna Maya, masih ada Gal Gadot, masih ada yang lain ya kan. Nini Peri lebih cantik. Nah itu kamu tahu, kamu nggak paham ya, camkan itu. Nah makanya udahlah, jangan putus nyambung, berdewasalah dalam berhubungan ya. Ya karena kita juga nggak suka juga kalau misalkan ngelihat apa ya, ya gitulah pokoknya. Gitulah ya. Ya, daripada suka minta putus mending lu minta duit. Ya itu aku harus Sayang, kayak kamu. kamu Kamu tuh nyebelin banget ya. Iya, kamu jalan sama cewek lain, ya udah aku minta duit. Oh, kasih duit, udah. Daripada minta putus sih kan mendingan dapat duit ya. Bener. Tuh ya. Semoga buat siapa namanya Saipul ya. Bukan Saipul. Si Tris. Ya, buat Tris sabar-sabar aja menghadapi wanita seperti itu, dan buat ceweknya ya pengertian lah ya. Karena kalian itu pacaran itu bukan satu orang tapi dua orang, jadi harus saling Melengkapi, ya mengimbangi ya. mengimbangi juga. Jangan seakan-akan lu aja yang pengen dicintai gitu. Kalian tuh harus saling mencintai. Jangan lu doang gitu ya. Ya udah, itu maksudnya apa, gini-gini tuh nggak ada ya. Itu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngirimin cerita-cerita horor, cerita cinta, cerita lucu apalah, lah, ya. apa segala macam. Untuk 2 cerita dari gue dan 2 cerita dari abang udah kita ceritain, dan semoga yang sudah diceritain itu merasa puas dan merasa alhamdulillah, terima kasih ya gitu. Cukup itu aja kok. Dan kalau yang mendengar ceritanya itu dengan ada topiknya di dalam cerita itu, ya semoga makin bisa berpikir, ya nggak sih, kita ceritain itu bisa ya dapat. Wah, itu Ya. kita udah marah ya. Ya dapat faedahnya lah ya, dapat Semoga manfaatnya. ya, jangan cari faedahnya, nggak ada faedahnya sebenarnya ini. Yang penting ya kalian ada tontonan aja, kita tuh kasihan sama kalian kan ya. Itu udah ada tontonan aja ya, nonton lah ya dengan host-host yang kayak gini nih yang terlatih. Oke guys, sekian dulu video Kumit BBC kali ini. Semoga menghibur pastinya, kalaupun gak berfaedah ya semoga menghibur lagi. Dan ya semoga menghibur lagi. Kalau gitu gue Cimit dan Gue Anjus Mara. ya ingin pamit. Sampai ketemu lagi nanti di next video BBC. Buat kalian yang mau ngirimin cerita, Ya. DM aja ke Instagram Kumit Project ya. Ceritanya nulisnya yang jelas ya, jangan disingkat-singkat. Yang jelas, tanda bacanya juga yang jelas. Jadi kita bacainnya juga enak gitu ya. Ya kalau emang gak bisa baca aja Pak. Oke siap. Nggak, kadang dia tuh nulisnya singkat, jadi kita bingung gitu apa Iya, ini iya, gitu iya. ya. Oke, itulah, lebih kurang kita mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo mamin yo. Kumit BBC. Gimana? Lu Kumit. nggak bisa jadi host, beda kayak gue ya.